Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Adriana, mahasiswa kebidanan semester 4 Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan mengenai peran gender. Peran gender terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran produktif, yang kedua, peran reproduktif, dan yang ketiga, peran sosial. Yang pertama, peran produktif merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Sering disebut sebagai peran sektor publik. Yang kedua, peran reproduktif merupakan peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga. Sering disebut juga dengan peran di sektor domestik. Yang ketiga, peran sosial merupakan peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang ditentukan secara sosial. Gender berhubungan dengan persepsi dan pemikiran serta tindakan yang diharapkan sebagai perempuan dan laki-laki yang dibentuk di masyarakat, bukan karena biologis. Adapun permasalahan-permasalahan gender diantaranya yaitu yang pertama, marginalization of women atau pemiskinan perempuan, yaitu pemiskinan terhadap salah satu jenis kelamin karena gender. Dalam hal ini, perempuan yang lebih banyak menjadi korban. Contohnya, program Revolusi Hijau di Jawa telah menggeser teknik memanen dengan menggunakan ani-ani sebagai alat pemanen padi yang sudah melekat dan digunakan oleh perempuan dengan sabit. Marginalisasi perempuan bisa bersumber dari pemerintah, tafsir agama, tradisi, kebiasaan, atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Yang kedua, subordination, yaitu perempuan sebagai kaum kedua setelah laki-laki, karena adanya anggapan bahwa perempuan irasional dalam berpikir dan tidak bisa terampil dalam mengambil keputusan atau sebagai pemimpin. Contohnya, dahulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi, karena akhirnya akan ke dapur juga. Yang ketiga, gender dan stereotip, yaitu pembelaan terhadap kaum perempuan, dan hal ini sangatlah merugikan perempuan. Contohnya, bila perempuan bersolek mencari perhatian kaum laki-laki, sehingga jika ada seseorang yang diperkosa, maka yang disalahkan adalah perempuan tersebut. Yang keempat, gender dan kekerasan atau violensi, yaitu serangan atau assault baik terhadap fisik ataupun integritas mental psikologi seseorang. Contohnya yaitu pemerkosaan, yaitu perbuatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara memaksa orang lain tanpa adanya kerelaan yang bersangkutan. Nah, itulah tadi penyuluhan mengenai peran gender. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.